two, one. Halo, selamat malam semuanya. Kita mulai aja ya untuk yang sesi ini. Selamat datang, selamat bergabung di Jadi Orang Kaya Virtual Summit. Perkenalkan, saya Debbie dari Kaya ID yang akan memandu webinar malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di webinar Jadi Orang Kaya Virtual Summit kita malam ini. Di sesi-sesi sebelumnya, teman-teman kan udah pernah dapat pengetahuan tentang branding, e-commerce, terus juga influencer yang tadi sore ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pentingnya peran customer service untuk meningkatkan penjualan. Jadi, customer service ini tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar saja, UMKM atau mungkin teman-teman yang punya startup juga perlu memahami pentingnya peran customer service ini bagi bisnis teman-teman sekalian. Di sesi kali ini kita sudah kedatangan 2 orang dari Rumah Pintar, yaitu Kak Albert. Say hi Kak Albert buat teman-teman semua. Halo semua, salam kenal ya. Terus juga ada Kak Ricci, mereka berdua adalah owner atau co-founder untuk Rumah Pintar. Buat teman-teman ketahui juga bahwa Rumah Pintar ini adalah salah satu partnernya Kaya ID yang sudah gabung jadi partner kita sejak tahun 2019. Nah, Rumah Pintar ini berhasil mengembangkan bisnis UMKM mereka di bidang teknologi smart home dengan brand yang namanya Arbit. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya dengan nama Arbit ini. Nah, mereka berhasil mengembangkan bisnis mereka nih salah satunya dengan memaksimalkan peran customer service untuk mendukung penjualannya. Oke, sebelum memulai sesi pemaparan materi, saya ingatkan kembali bahwa untuk pemaparan materinya ini akan berlangsung selama 45 menit. Terus juga nanti sisanya 15 menit ke depan kita akan melakukan sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang hadir pada malam ini, sambil menyimak materi yang akan disampaikan oleh Kak Albert dan Kak Ricci, bisa juga memberikan pertanyaan melalui kolom Q&A yang ada di bawah layar selama sesi berlangsung ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai aja sesi pentingnya peran customer service untuk meningkatkan penjualan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk bisnis maupun skill individual kakak-kakak sekalian. Oke, pada Ricci sama Albert, silahkan untuk memaparkan materinya. Oke, thank you Debbie. Selamat sore semuanya, salam kenal, saya dengan Albert, salah satu founder dari Arbit Rumah Pintar ya. Jadi terima kasih untuk sesi sore ini dari Kaya ID. Kita bisa join, share knowledge di Virtual Summit Jadi Orang Kaya. Oke, kita mulai aja. Next, Abi. Ya, jadi sore ini kita mau bahas pentingnya peran customer service dalam meningkatkan penjualan di UMKM. Oke, mungkin pertama saya introduce dulu kali ya. Boleh next. Tentang Arbit atau Rumah Pintar gitu. Apa sih Arbit itu, bergerak di bidang apa sih? Boleh next. Nah, jadi company Arbit ini, UMKM Arbit, jadi itu adalah perusahaan yang menyediakan peralatan, produk-produk dan jasa pemasakan smart home system. Jadi seperti kalian tahu, smart home itu apa sih? Barang-barang, produk-produk yang IoT, yang smart, bisa dipasang di rumah dan bisa dikontrol dari aplikasi ataupun bisa dikontrol melalui perintah suara. Jadi kita bisa ganti nyalakan lampu, nyalakan AC, dan lain-lain dengan gampang. Nah, disitulah Rumah Pintar Indonesia melihat peluang di Indonesia ini gitu. Jadi kita menjual produknya dan menyediakan jasa instalasi juga ke rumah-rumah. Boleh next. Nah, ini sedikit milestone dari company kita. Kita dibangun di Desember 2018 ya, kita mulai itu dengan nama Rumah Pintar Indonesia. Dibentuk awalnya itu hanya jasa instalasi smart home seperti itu di rumah-rumah. Lalu berkembang. Kita di April itu kita meluncurkan produk sendiri dengan brand Arbit. Jadi Arbit adalah lokal brand, Indonesian brand yang bergerak di bidang smart home. Bisa dibilang kita salah satu yang pertama lah ya, salah satu yang pertama di Indonesia di April 2019 itu menjual. Lalu di September 2020 kita terus berkembang
sampai memiliki varian produk itu lebih dari 30. Dan akhirnya di akhir 2020, Arbit juga udah mencapai revenue lebih dari 4 miliar ya. Gituan banget. Lalu di Maret 2021, perkembangannya terus berkembang. Kita juga memiliki banyak distributor dan reseller di seluruh Indonesia. Jadi mereka bisa menjual produk Arbit juga, dan apabila yang sudah di training mengenai jasa instalasi, mereka juga bisa melakukan jasa instalasi di kota-kota mereka, seperti itu. Dan pastinya akan terus berkembang. Boleh next, Abi? Nah, Arbit itu produknya apa aja sih? Jadi, Arbit by Rumah Pintar ini udah banyak banget nih varian SKU-nya, varian produknya banyak. Kita juga pastinya pengen melengkapi semua kebutuhan dari smart home. Jadi, mulai dari kebutuhan lampu, penerangan, kita ada semua untuk smart saklar pintar. Jadi kita bisa nyalain, matiin saklar lampu dari manapun, kapanpun. Kita bisa kontrol AC juga bisa dengan gampang. Terus kita juga menyediakan security system seperti kamera, smart CCTV, smart IP kamera, dan juga sensor-sensor pintar, sensor gerak, sensor pintu, jendela, seperti itu. Dan nggak lupa juga untuk smart home appliance seperti smart curtain yang lagi booming ya sekarang ya. Jadi hordengnya bisa dibuka tutup dari aplikasi atau perintah suara, seperti itu. Dan banyak lagi lainnya. Yang paling enak itu adalah door lock ya. Mungkin yang kalian sering lihat di depan rumah, pintu-pintu udah pada smart semua ya. Pakai finger, bisa connect ke aplikasi dan lain-lain. Jadi Arbit inilah produknya yang kita jual di Indonesia. Oke, next. Nah, kita masuk ke bagian channel-channel sales dan marketing Arbit. Next. Jadi sales channel Arbit, seperti teman-teman pasti tahu, kita ada di online. Itu kita pasti, kalau teman-teman UMKM, pasti harus ya kita jualan online, karena online is the way sekarang ini, apalagi di masa pandemi. Jadi kita menjual Arbit, menjual di Tokopedia, ada Shopee juga. Next, jadi ada Shopee. Nah, lalu ada banyak channel lagi, ada Blibli, JDID, Deco Rumah juga kita masuk, karena masuk layar dalam furnitur dan lain-lain juga bisa. Bukalapak, nah yang baru itu ada GoStore. Mungkin teman-teman UMKM juga bisa tuh join ke GoStore, karena lagi banyak, baru dan banyak promonya tuh. Kita juga harus ke Zalora untuk online channel. Nah, sedangkan di offline channel kita juga nggak mau ketinggalan. Kita juga ada di bekerja sama dengan internet provider solution di Transvision, Scandia Retail Store juga kita jualan. Nah, untuk B2B juga kita main. Itu kita kerjasama dengan beberapa residence perumahan, salah satunya Go Home Residence di BSD, The Cinere Residence, Perumnas juga kita kerjasama, dan The Live Residence di Bintaro. Seperti itu. Boleh next. Nah, pastinya sosial media juga Arbit main di Instagram, YouTube, dan TikTok. Jadi teman-teman UMKM pasti nih harus kudu punya nih Instagram, pasti ya. Terus kalau TikTok, Arbit juga masih baru nih, jadi kita masih belajar dan pasti mau berkembang ke TikTok. Jadi teman-teman UMKM manfaatin apa ya, tren yang baru ya, TikTok ini. Dan YouTube juga pastinya, karena Arbit ini adalah teknologi, produk teknologi, nggak cukup untuk foto-foto aja. Jadi perlu ada video yang mendukung gimana sih fungsinya nih barang, seperti itu, agar customer lebih mengerti. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kita mau masuk nih ke materinya nih, mengenai customer service. Nah, ada salah satu founder Arbit juga, namanya Ricci. Mungkin bisa dibantu, Ricci. Halo, selamat malam semuanya. Ini kita masuk ke materi untuk customer service ya. Jadi tadi udah penjelasan singkat dari Albert tentang apa itu smart home Arbit. Nah, kita mau fokus ke materi malam ini, yaitu tentang customer service untuk si UMKM ini. Kita next. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab. Karena pertanyaannya adalah, apakah UMKM perlu customer service? Ini udah jelas perlu ya.
Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Nah, kenapa itu menjadi sesuatu yang penting? Yang pertama, itu bisa menjadikan pembeda bagi diri kita. Nah, gini guys, karena kita adalah UMKM awalnya, jadi kita paham bagaimana customer service ini berperan penting untuk UMKM kita. Gini, ketika kita mulai bisnis, UMKM itu pasti ada ketakutan untuk melawan brand-brand besar yang sejenis dengan kita. Benar nggak? Contohnya, misalnya kalian jual makanan, oh ada brand makanan lain yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari kita udah minder duluan. Sebenarnya kita nggak perlu minder. Barang boleh sama, produk mungkin boleh sama persis. Tapi soal kualitas, menurut saya, UMKM juga nggak kalah, dan yang bisa diandalkan dari UMKM adalah customer service-nya. Karena apa? Menurut pengalaman saya, yang namanya perusahaan besar, udah terlalu besar, customer service-nya itu pasti mengikuti SOP yang sangat baku. Which is itu good untuk perusahaan yang gede. Tapi kekurangannya adalah mereka menjadi sangat kaku. Sedangkan kita UMKM, customer service-nya kita bisa ngembangin ke arah service yang jauh lebih baik daripada perusahaan tersebut. Itulah yang membedakan kita dengan perusahaan lain. Jadi kita dapat membedakan diri kita dengan perusahaan dan UMKM lain. Itu yang pertama. Yang kedua, UMKM juga membutuhkan pengakuan dan persepsi yang bagus dari orang. Ini juga penting. Karena kita UMKM adalah perusahaan yang baru, tentu saja peran dari customer service ini bisa admin yang ada di Instagram, admin yang ada di TikTok dan yang lain-lain, maupun customer service yang membalas chatting-chatting di Tokopedia dan yang lain-lain. Kita butuh nih untuk pelanggan itu mengetahui kalau kita itu bagus gitu loh. Jadi pengakuan rating yang diberikan itu sangat penting. Nah, itu bisa didapatkan dari customer service. Jadi kita nggak ninggalin customer gitu aja setelah beli produk. Oke. Yang ketiga, kita butuh pelanggan yang loyal. Ini juga perlu ya untuk repeat order. Jadi ketika kalian punya produk, terutama produknya adalah produk-produk yang daily. Jadi kalau teman-teman di sini ada UMKM yang produknya daily itu seperti apa? Yaitu makanan. Itu paling gampang ya. Makanan itu adalah produk daily yang membutuhkan pelanggan yang loyal. Apakah makanan itu setelah dimakan sama orang, mereka akan repeat order lagi? Selain kalian harus mempertahankan rasanya yang enak, adalah service yang baik melalui customer service. Itu penting banget. Oke? Dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Ini udah pasti ya. Ini balik lagi dengan yang nomor 1 tadi, kita memiliki kelebihan dibanding dengan perusahaan besar yang kaku, itu adalah memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dibanding mereka. Oke? Karena apa? Karena ketika kalian membangun usaha, UMKM, customer service pertama itu adalah kalian sendiri, yaitu pendirinya, bosnya. Kalianlah yang akan menjadi admin, kalianlah yang akan menjadi customer service-nya. Jadi kalian bisa all out di sana. Oke, next. Nah, ini balik lagi ya, tadi mengapa UMKM itu perlu untuk customer service. Yang pertama, itu kompetisinya semakin ketat. Sekarang semua orang bisa menjual apa aja di online. Mungkin dulu, itu kompetisinya tidak seketat sekarang. Dulu orang kalau mau jualan apa, mereka harus punya modal yang lebih besar, dalam tanda kutip ya. Mungkin mereka perlu ruko, mereka perlu tempat, dan segala macam. Kalau sekarang, semuanya tinggal buka handphone, tinggal upload, mereka udah langsung jualan. Gitu. Nah, yang membedakan apa? Balik lagi seperti tadi, yaitu cara kita melayani customer itu melalui si customer service itu. Siapa yang akan menjadi CS di UMKM? Balik lagi seperti yang tadi bilang, pemilik usaha, yaitu kita sendiri. Jadi saya dan Albert itu awalnya menggerakkan Arbit ini bergerak dari customer service. Kamilah yang berdua menjawab pertanyaan langsung di Tokopedia, di Shopee. Karena apa? Gini, ketika kalian memulai semuanya dari awal, dari bawah ya, ketika kalian ikutin semuanya, kalian akan lebih memahami perusahaan kalian. Kalian lebih, produk knowledge itu akan jauh lebih dapat ketika kalian memulai semuanya itu dari bawah. Dibanding dengan mereka yang sudah jadi bos, mereka tidak mau menjadi customer service, langsung nyerahin ke orang, itu pasti nilainya akan berbeda dengan orang yang memulai semuanya itu dari bawah. Oke, next. Nah, ini
kita bicara bagaimana pengalaman Arbit dengan customer service-nya. Next. Oke, yang pertama adalah kompetisi. Ini saya akan menceritakan tentang pengalaman kita berkompetisi dengan yang lain. Tadi udah dijelasin banyak soal kompetisi, gimana semua orang punya produk yang sama, harga yang sama, apalagi ini kita produknya produk import ya. Produk import tapi brand lokal. Nah, produk import itu bisa saja dari luar negeri, bentuk dan fungsinya itu mirip, bahkan bisa dibilang sama. Tapi yang membuat kita berkompetisi dengan brand lain ketika itu adalah bagaimana pelayanan yang kita berikan. Pelayanan yang kita berikan itu bukan hanya menjual, terus layanan purna jualnya itu garansi, bukan itu aja. Tapi kita juga memberikan layanan sampai datang ke rumahnya untuk instalasi, untuk kita jelaskan, kita ajarkan orangnya bagaimana cara penggunaannya. Nah, semua itu bisa terjadi awalnya karena apa? Karena customer service dulu. Kalau kalian tidak benahin customer service, pasti perjalanan menuju sampai ke rumah, sampai ajarin orang, sampai di rumahnya, itu nggak akan terjadi. Jadi semuanya itu diawali dari customer service. Nah, dari itu kita udah bisa memenangkan kompetisi. Karena nggak semua orang mau melakukan itu. Ada yang maunya customer service itu hanya membalas chat, membalas admin di Instagram, hanya sampai sana. Padahal itu akan jauh lebih banyak dari itu. Oke? Nah, produk yang membutuhkan layanan purna jual, yang seperti saya bilang tadi. Jadi kita jual barang, bukan hanya jual-jual gitu aja. Apalagi ini adalah smart home product. Sekali lagi, ini pengalaman kita ya, Arbit. Nah, smart home product itu butuh edukasi ke customer, karena masih banyak yang awam. Ini cara pakainya bagaimana, terus cara download aplikasinya, terus cara koneksi alat-alatnya untuk digunakan seperti apa, itu harus sabar kita lakukan. Memang sih, itu terkesan melelahkan ya ketika kita harus chatting satu-satu, balesin satu-satu, tapi memang itulah yang harus dilakukan. Kalian harus lalui itu. Dan itu hanya bisa kalian lalui ketika kalian menjadi UMKM. Jalan kalian menuju perusahaan yang jauh lebih besar. Karena kalau kalian tidak lalui jalan itu, kalian nggak akan bisa melalui lewat dari UMKM itu. Kalau pelayanan kalian biasa-biasa aja. Oke? Nah, ini adalah representatif perusahaan atau brand. Sekali lagi, customer service itu adalah ujung tombaknya kita. Ketika kita jualan online, yang pertama kali berinteraksi dengan customer adalah customer service. Jadi mereka adalah brand ambasadornya kita. Kalau customer service-nya jelek, itu brand kita pasti otomatis akan jelek, sebagus apapun produk kalian. Itu pasti akan langsung jelek. Cara handling customer kalian jelek, itu langsung brand kalian akan sangat jelek. Akan dicap jelek sekali. Oke. Next. Nah, ini perannya seperti yang tadi barusan saya jelasin ya, sebagai frontliner. Jadi kita adalah ujung tombaknya ya. Kalau mungkin perusahaan yang besar lain punya marketing sebagai ujung tombak, sales sebagai ujung tombak, yang langsung face-to-face ketemu orang, ini adalah customer service. Dialah marketing kita, dialah sales kita. Jadi harus diasah sebaik mungkin. Oke. Menjaga kepercayaan pelanggan. Nah, ini juga melalui customer service kita selalu berkomunikasi, menangani keluhan, itu untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Review yang ada di marketplace itu harus benar-benar dijaga. Karena apa? Begitu kalian beli barang, terus ada bad review aja beberapa, itu dapat mengubah hasil penjualan kalian nantinya. So, bagi teman-teman yang mungkin lagi merintis usaha UMKM ya, terus jualan di Tokopedia atau di Shopee, kalian harus benar-benar menjaga kepercayaan mereka. Benar-benar menjaga rating kalian. Kalau bisa, ada yang punya rating 1 atau rating 2, mungkin ada kesalahan ini dan itu, kalian langsung chat ke pelanggannya. Kenapa ya bisa dikasih rating bintang 1 atau bintang 2? Apa yang bisa kami lakukan untuk mengubah rating itu? Kalian harus lakukan itu. Kalian chatting satu-satu. Kalian pahami maksudnya apa. Kadang beberapa customer memang ada yang tidak terlalu educate, tidak terlalu tidak terlalu ngeh. Kadang-kadang dia malah nyalahin kita atas kiriman yang terlambat. Padahal itu adalah kesalahan dari ekspedisi. Nah, itu pun kalian harus jelaskan ke customer. Kak, kita itu sudah kirim loh dari tanggal sekian-sekian misalnya.
Nah, kalian harus bilang kesalahan itu, kalau memang bukan dari kalian, kalian harus jelaskan ke mereka. Gitu. Dan apakah mereka berkenan untuk mengubah reviewnya mereka menjadi yang dari 1 menjadi 5, atau menjadi 1 minimal jadi 4 lah, gitu. Jangan 1 atau 2. Oke, next. Meningkatkan penjualan. Ini pun penting. Seperti yang saya bilang, yang namanya customer service kita adalah ujung tombak sebagai sales dan sebagai marketing juga. Jadi di Arbit itu kita jualan smart home product kan banyak jenisnya. Terkadang customer itu hanya butuh satu produk. Let's say dia hanya butuh untuk lampu supaya bisa di on off. Gue butuh lampu deh yang bisa matiin nyalain, karena kadang-kadang kalau gue dari kasur nih, gue mau tidur males gitu, ke saklar harus bangun, harus matiin nyalain lagi gitu. Gue cuma butuh lampu. Nggak apa-apa, tapi habis itu kita bilang, kita punya produk lain juga nih yang bisa kontrol AC. Enak loh kalau misalnya kita kedinginan, kita tinggal ngomong aja sama Google atau sama Alexa, gue kedinginan, nanti nggak perlu cari remote lagi kan. Nah, kita harus jelaskan itu. Nah, begitu mereka tahu, oh iya ya, harganya berapa? Harganya sama kok dengan yang lampu tadi, murah. Oh iya ya, ya udah deh gue beli satu juga. Nah, itulah maksudnya meningkatkan penjualan. Jadi kalian bisa menambahkan substitusi penjualan itu apa nih yang bisa relate dengan produk itu. Nah, bisa kalian lakukan ini ketika kalian menjadi customer service dari awal. Jadi para brand-brand ini ya, para bos-bos, saya percaya di sini adalah bos-bos ya, pemilik brand, pemilik UMKM. Jadilah customer service terlebih dahulu untuk bisa memahami ini. Nah, setelah kalian pahami ini, nanti ketika sudah settle, kalian bisa ajarkan ini kepada adminnya kalian. Oke, lanjut adalah memberikan layanan purna jual. Nah, purna jual ini lebih ke yang tadi ya, bagaimana setelah penjualan, bagaimana cara menggunakannya, baik kebingungan mereka dan juga untuk klaim garansi. Itu juga benar-benar harus kalian perhatikan. Oke, next. Ini adalah tugas-tugas dari customer service-nya Arbit. Oke, yang pertama adalah menjawab pertanyaan pelanggan dan menerima keluhan. Ya, ini standar ya. Ini sih semua melakukan, bukan hanya Arbit. Jadi pertanyaan-pertanyaan dan keluhan yang ada di sosial media, di chattingan CS, itu semua harus dijawab. Terus memberikan solusi, bukan hanya jawab aja, iya, oke tunggu sebentar saya tanyakan, tapi lupa memberikan solusi. Jadi tinggal gitu aja. No, harus memberikan solusi. Dan harus memberikan informasi mengenai Arbit dan layanan rumah pintar. Nah, ini juga harus dikasih tahu produk-produk. Jadi bukan hanya satu produk seperti tadi saya bilang, kita punya banyak produk lain yang bisa digabungkan. Dan kita punya layanan untuk datang ke rumah untuk instalasi. Jadi bukan hanya jual produk, itu harus dijelaskan di Arbit. Memberikan saran produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini pun penting. Ini juga bukan hanya untuk Arbit ya, jadi juga untuk perusahaan lain, ketika kalian menawarkan barang, jangan hard selling. Hard selling ini seperti apa? Semua barang kalian tawarkan, padahal kalian tahu mereka nggak butuh. Yang penting penjualan gue tinggi. No, nggak seperti itu. Karena ketika kalian hard selling, percayalah sama saya, yang namanya customer itu bisa merasakan, wah ini orang namanya jualan, semua dijual, semua dibilang bagus. Ya kan? Yang ada apa? Kepercayaan mereka menurun. Ini kan cuma jualan doang nih produk gitu. No, kalau di Arbit kita selalu mengajarkan untuk tidak seperti itu. Kita tanyakan dulu kebutuhannya apa di rumah. Kalau kebutuhannya ini, nah produk yang digunakan adalah ini. Nggak usah yang ini gitu loh. Walaupun nggak usah yang ini itu kadang-kadang nilainya lebih tinggi daripada yang ini gitu loh. Paham ya? Jadi kita hanya memberikan apa yang dibutuhkan oleh customer. Kita menjawab kebutuhannya dia. Terus mengajak pelanggan untuk memberikan ulasan. Ini balik lagi. Yang namanya ulasan itu sangat penting. Kalian masuk ke marketplace, Tokopedia, mau beli barang A. Ketik A, muncul semua barang. Ada 10 atau 20 jenis produk yang sama. Sama-sama jualan A. Orang bisa klik produk kalian apa? Pertama, pasti karena harga. Saya tahu, pasti sensitif harga. Tapi yang kedua adalah karena ulasannya. Nggak jarang loh. Toko B menjual produk A harganya lebih mahal dari produk A, lebih mahal dari toko yang sebelah, tapi karena ratingnya, karena ulasannya jauh lebih banyak, orang lebih percaya dan tetap beli di toko B, walaupun lebih mahal dikit nggak masalah. Sepenting itu ulasan.
Terus kita juga harus menentukan jadwal instalasi ke rumah pelanggan. Nah, itu tadi saya bilang kita punya jasa untuk datang instalasi ke rumah mereka. Karena kita paham orang-orang Jakarta itu sibuk, mereka kadang tidak punya waktu untuk install ini, install itu, kita kasih jasanya ke mereka. Oke, next. Nah, ini adalah dampaknya ya. Karena yang namanya customer service itu paling banyak dilakukan ketika kita lagi online. Karena zamannya sekarang bukan customer service yang face-to-face ketemu langsung, kita lebih banyak di online. Kontribusi penjualan terbesar Arbit itu adalah online channel. Mungkin teman-teman yang lain juga merasakan ya, sekarang jualan makan, jualan baju, jualan apapun, itu harus mengandalkan online channel. Oke, tapi kita juga punya offline channel, yaitu instalasi tadi, ataupun reseller dan distributor, itu adalah offline channel-nya kita, itu sebesar 40%. Semua ini bisa kita gapai karena apa? Karena kita mampu memaintain customer service ini dengan baik. Oke, next. Oke, ini kunci suksesnya ya. Jadi ini tips-tipsnya yang bisa kita bagikan. Next. Yang pertama, menjadi CS yang baik itu harus fast respon. Ini yang nomor 1 menurut saya. Sebenarnya secara kertas kalian harus bilang paling lambat 1 kali 24 jam. Tapi menurut saya semakin cepat itu semakin baik. Selama mata kalian melek dan kalian masih pegang handphone, kalian bisa jawab itu langsung jawab aja. Kalian nggak usah bilang ini kan sudah nggak jam kerja. Tapi kalau kalian lagi nganggur, kalian lagi bisa jawab, itu please jawab aja. Karena ini pengalaman kita. Beberapa kali customer itu, terutama orang-orang Jakarta ya, itu kan mereka sibuk. Waktu kosong mereka itu baru ada malam. Kadang-kadang waktu sebelum mereka tidur, mereka nge-scroll, mereka cari, oh ada produk ini lucu ya, gue mau beli tapi gue mau nanya-nanya dulu gitu. Mereka nanya itu bisa jam 11 malam, bisa jam 12 malam. Semakin cepat kalian balas ketika jam 11 malam itu kalian balas chat mereka, mereka sangat-sangat appreciate ya. Mereka bilang, wah gila miminnya jam segini masih bangun nih, langsung balas chat gue gitu. Nah, chance untuk mereka masukkan ke keranjang dan mereka beli itu akan jauh lebih besar dibanding mereka ditunggu lagi besoknya, kita tinggal tidur, besoknya baru kita balas, udah lupa tuh mereka mau beli produk itu. Oke, jadi fast respon itu sangat dibutuhkan. Terus yang kedua adalah pahami produk knowledge. Nah, ini akan kosong ketika kalian tidak ngerti apa-apa tentang produk kalian. Sebuah CS itu akan benar-benar jelek sekali nilainya kalau dia nggak ngerti apa-apa soal produknya. Saya yakin setiap kalian pernah punya pengalaman kayak gini. Kalian belanja apa, kalian tanya di chattingan, misalnya di Tokopedia atau di Shopee gitu ya, Kak, produk ini misalnya ukurannya berapa, dan bisa dipakai untuk di sini nggak? Terus pertanyaan mereka, oh nggak tahu, Kak, tapi kayaknya bisa deh. Nah, itu menurut kalian gimana? Aduh, malas banget beli, nanti beli nggak bisa pakai, ya kan? Nah, ini perlu yang namanya product knowledge. Itu harus dikuasai. Ketiga adalah ketahui mendalam kebutuhan pelanggan. Nah, ini yang seperti tadi aku bilang. Pelanggan itu butuhnya apa? Misalnya di rumah mereka butuh saklar ini. Nah, saklar itu kalian harus tahu. Saklar rumahnya ini, keadaan rumahnya seperti apa? Apakah bisa pakai saklar yang ini, apa yang ini, gitu loh. Kalian harus menggali kebutuhannya mereka. Ini kan kalau produk Arbit ya, kalau produk lain pun saya rasa sama. Pasti bisa. Jadi harus tahu dulu kebutuhannya apa. Dan yang terakhir adalah memberi solusi atas pertanyaan mereka. Kalau jawaban kalian nggak tahu, ya kalian juga nggak tahu mereka akan beli apa enggak gitu. Jadi kalian harus punya solusi untuk setiap pertanyaan dari si customer. Kadang-kadang customer itu hanya butuh untuk ditanggepin kok. Oke? Next. Yang kelima adalah kita tidak boleh menjelekkan produk lain. Nah, ini juga sering ya. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan yang menjebak. Ini sering customer itu melakukan tiba-tiba kuis dadakan ke kita ya, sampai kita kaget, oh ini apa nih jawabannya? Tapi tetap kita tidak boleh menjelekkan brand lain. Apa pertanyaannya? Mereka sering bandingkan kita dengan brand serupa. Contoh, si A jualan lampu, saya juga jualan lampu. Terus bedanya apa? Lebih bagus mana ya? Kan pasti ngomong gitu ya. Yang namanya brand, Arbit, pasti akan bilang Arbit lebih bagus. Tapi brand A pasti akan bilang A lebih bagus.
Yang namanya jualan kecap ya siapa aja pasti lebih bagus gitu. Tapi di posisi CS itu kita tidak boleh yang namanya menjelekkan brand lain. Kita nggak boleh bilang, yang itu jelek, Kak. Banyak kayak gini-gini-gininya, brand kita lebih bagus. No. Yang kalian lakukan kalau ada pertanyaan menjebak seperti itu, kalian hanya jelaskan kelebihannya kalian apa, kenapa harus beli produk ini, tanpa harus bilang kelemahan produk itu. Itu kuncinya. Oke. Selanjutnya, mendorong pelanggan untuk memberikan ulasan. Nah, ini udah balik lagi ya, seperti yang tadi. Kalau mereka udah selesai beli, kalian harus chat ulang. Gimana, Kak, produknya? Kalau misalnya puas, tolong berikan kami review dan ratingnya ya, seperti itu. Dan hindari miskomunikasi, ini juga penting. Kenapa bisa kenapa bisa miscommunication? Gini, guys. Customer service, kita akui kadang-kadang tidak hanya satu orang. Kadang-kadang bisa yang handle 2 orang. Nah, untuk bisa menghindari yang namanya miskomunikasi, jika ada satu pelanggan, misalnya Mr. X, itu awalnya sudah konsultasi dengan CSA, maka yang harus handle Mr. X terus sampai selesai masalahnya hanyalah Mr. A. Jangan dilempar-lempar ke customer service Mr. B. Karena ini akan sering terjadi miskomunikasi. Ujung-ujungnya apa? Nanti si X ini nggak selesai masalahnya. Atau jawaban A dan B kadang-kadang bisa berbeda. Nah, itu akan jadi masalah. Karena ini sudah pernah terjadi di kita. Jadi yang namanya customer service itu harus bisa menangani, istilahnya satu customer itu harus ditangani oleh satu orang sampai selesai. Jangan dilempar-lempar. Oke, next. Oke, ini udah masuk kesimpulan ya. Tapi sebelum masuk kesimpulan, sebenarnya gue punya satu tips lagi yang menurut gue ini sangat penting ya, dan ini yang terjadi di Arbit gitu. Menjadi customer service itu ada kalanya kita harus menjadi orang yang kepo. Tahu kepo kan? Ingin tahu gitu. Karena gini, ketika saya jadi customer service, saya lihat siapa yang ngechat saya. Waktu itu di Instagram, beberapa orang ada yang ngechat kita, Kak, ini cara penggunaan smart home-nya bagaimana? Nah, keluarkanlah kekepoan dalam diri kalian. Kalian harus lihat siapa yang nanya. Nggak sering loh, nggak jarang kok, nggak sering sih. Nggak jarang ya. Nggak jarang yang chat itu kadang-kadang adalah orang yang terkenal. Bisa artis, bisa influencer. Kalian harus kepo. Karena waktu itu gue pernah kelewat sekali. Padahal yang ngechat itu adalah influencer dengan follower ratusan ribu. Kalian tinggal buka profilnya, oh ini orang ternyata influencer. Karena apa? Karena ketika mereka sudah tertarik produk kita, itu akan sangat gampang kita masuk dan minta untuk endorse ke mereka. Gitu. Jadi itu tipsnya. Menurut gue itu salah satu tips yang penting ya. Jadi teman-teman kalau UMKM mengandalkan customer service, IG, TikTok dan segala macam, kalian harus kepo. Siapa yang nanya kalian itu kalian buka. Ya, kalau saya kan cowok ya, jadi saya lihat gitu di fotonya, wah ini cewek cakep juga, iseng-iseng buka, 100.000 followernya, ya udah kalian tawarkan, kalian bisa endorse gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Customer service itu pasti pertama sangat penting karena dia bisa meningkatkan penjualan. Karena kalian adalah marketing dan sales-nya. Yang kedua, peran customer service itu juga bisa untuk membentuk brand image. Brand image kalian itu terbentuk dari bagaimana kalian menanggapi pelanggan kalian. 3, customer service baik untuk memberikan nilai jual lebih kepada produk kita. Ini, kalau kalian mau bersaing dengan produk lain, kalian bisa untuk meningkatkan customer service kalian. Service kalian harus jauh lebih baik dari yang lain. Dan customer service yang baik dapat menyebabkan good words atau mouth ke customer. Mouth to mouth itu akan jauh lebih powerful daripada kalian marketingin, kalian advertisingin di mana-mana. Oke, mulut tetangga itu akan jauh lebih works. Oh, produk Arbit itu bagus loh, kalian bisa pakai, kalian bisa begini-begini nih. Gitu. Oke? Next. Ya, ini adalah kontak dari si Arbit ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada yang mau konsultasi mengenai rumah pintar, itu boleh langsung kontak ke kita. Oke, kalau dari aku sih itu aja
Mungkin setelah ini akan ada Q&A ya. Boleh dialihin ke Abi atau ke Debbie? Oke, terima kasih Kak Ricci, Kak Albert atas paparan materinya. Menarik ya ngebahas customer service ini bagi UMKM untuk kembangin bisnisnya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke sesi tanya jawab. Buat Kak Ricci sama Kak Albert, silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sesi kali ini. Pertanyaannya ada di bagian bawah layar ya. Ternyata cukup banyak nih yang mengajukan pertanyaan nih, Kak Ricci sama Kak Albert. Silakan dipilih mana yang mau dijawab dulu. Kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk jawab-jawab pertanyaan. Kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya mengenai customer service, terus juga mungkin tips-tips menghadapi pelanggan, itu silahkan aja diketik pertanyaannya. Nanti kalau ada waktu kita akan jawab secara live untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Silahkan Kak Ricci, Kak Albert, jawab pertanyaannya. Oke, mungkin yang paling pertama bertanya nih ya. Oke, ini halo Kak, ingin tanya jika sudah segala cara dilakukan, kasih voucher, kasih barang yang tadinya dikomplain, tapi konsumen ini tidak mau kasih rating, apalagi yang harus dilakukan ya. Mungkin dia sudah kasih rating 1 atau 2 mungkin yang maksudnya ya, tapi udah dikasih voucher, tapi dia tetap nggak mau ngubah rating gitu mungkin maksudnya ya. Mungkin memang konsumer seperti ini jarang ya, tapi ada aja konsumer yang kelakuannya aneh-aneh seperti ini. Dari Arbi juga pernah ngalamin konsumer yang berbelit-belit seperti itu. Emang mereka punya pendirian sendiri, tapi dari kita sebagai company, sebagai penjual, itu kita harus sesuai dengan standar yang kita, SOP kita. Kita nggak boleh terpancing oleh amarah, nggak boleh juga mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kita tetap melayani dengan profesional. Tadi udah benar sih, misalnya bisa memberikan dengan voucher dan lain-lain. Tapi apabila setelah itu customer-nya mungkin tidak reply, mungkin tidak menanggapi lebih lanjut, emang ada dampak ke ratingnya kita ya, 1 atau 2 seperti itu. Mungkin yang bisa dilakukan adalah di bagian review itu kita reply aja, kita jelaskan, halo Kak, mohon maaf atas kendala yang dialami, kita sudah melakukan bla 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 bla, dan semoga kakak happy gitu misalnya dan lain-lain. Nah, dengan kita udah mereply di bagian ulasan itu, customer yang lain melihat nih, ada bintang 1 nih apa ya? Tapi sudah di-reply sama penjualnya. Penjualnya udah melakukan ini. Tapi memang ratingnya mungkin belum diubah. Menurut saya itu masih aman lah gitu. Tapi walaupun emang berdampak, wah kita punya produk ini ada bintang 1. Tapi karena kita udah melakukan segala cara, customer-nya nggak mau ganti, mau gimana lagi kan ya. Jadi bisa dilakukan dengan mereply ulasan yang jelek itu dengan hal yang bisa membangun image kita lagi, seperti itu sih. Oke, ada pertanyaan lain, silahkan dijawab. Albert atau Ricci yang mau jawab? Mungkin itu relate dengan pertanyaan yang di bawah ya. Bagaimana menghadapi konsumen yang gampang memberikan review jelek, yaitu balik lagi ya seperti yang Albert bilang itu udah relate. Nah, aku mau jawab yang di bawahnya. Kak, kebetulan saya juga pegawai dan sudah buka online shop. Barang saya adalah frozen food, jadi cuma bisa kirim same day dan instan. Sudah dijelaskan ke konsumen, ini tidak bisa pakai bebas ongkir, karena barangnya akan rusak. Konsumen tetap mau bebas ongkir, solusinya bagaimana ya, Kak? Nah, gini, ini berarti online shop-nya ini pakai Tokopedia atau Shopee ya, kalau saya bisa asumsikan. Di situ memang ada bebas ongkir yang disupport oleh Tokopedia. Yang pertama, kalian bisa matikan itu. Bebas ongkir itu bisa kalian matikan, kalian hanya nyalain same day atau instan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika si customer itu tetap mau instan kayak mau same day, tapi gue pokoknya nggak mau bayar ongkir gitu.
tipsnya dan triknya adalah begini. Kita pun menjalankan ini. Kalian, kalau harganya sudah mepet nih, kalau harganya sudah tidak bisa dinaikin lagi untuk bisa support ke ongkos kirimnya mereka, kalian naikin aja nggak apa-apa. Daripada kalian kurangin harganya tetap 100.000 misalnya, tapi kalian berikan support untuk ongkos kirim ke mereka, untuk instan atau same day gitu. Itu akan membuat kalian rugi, jangan lakukan itu. Yang kalian lakukan adalah kalian markup sedikit nggak apa-apa, let's say, jadi 110 atau 115.000 gitu, tapi kalian kasih potongan ongkos kirim 15.000, yang ujung-ujungnya akan sama 100.000 juga harga produk kalian. Gitu loh. Tapi kalian memberikan support ke mereka untuk ongkos kirim. Karena apa? Karena ini kita terapkan secara psikologis ketika brand A harganya 100.000 tapi kena ongkir 15.000, terus yang brand B 115.000 free ongkir. Itu akan laku yang brand B. Itu udah ada research-nya ya seperti itu. Jadi salah satu triknya kalian bisa lakukan itu. Kalian naikin sedikit nggak apa-apa, misalnya 15.000, tapi itu akan jadi substitusi ke support voucher. Ya, kalian belikan voucher potongan ongkos kirim 15.000 gitu untuk same day atau instannya. Oke, semoga menjawab ya. Lanjut, mungkin ada yang mau jawab lagi? Oke, berikutnya ini dari Bill Abraham Gunawan. Bagaimana strategi bisnis Arbit dalam jangka panjang selain customer service yang kompetitif? Oke, kan sesi kali ini kita mengenai customer service ya. Tapi selain ini, gimana sih bisnis Arbit jangka panjang? Pastinya banyak hal ya dalam segi marketing, branding, dan lain-lain itu harus juga dikembangkan, teman-teman. Jadi nggak cuma di customer service-nya. Jadi untuk Arbit pastinya dalam jangka panjang, brand Arbitnya sendiri ini harus dikenal di lebih luas lagi. Mungkin tahun ini dikenalnya di Jakarta lebih banyak, tahun depan pengen lebih dikenal ke satu Indonesia seperti apa, caranya seperti apa, atau mungkin kita mau lebih jor-joran lagi di customer service itu bisa. Jadi teman-teman UMKM misalnya udah semakin berkembang, sudah tidak UMKM lagi, misalnya udah company besar, sekarang kan banyak tuh customer service menggunakan chatting bot ya, kayak mungkin yang banyak dilakukan di company besar kayak di bank-bank mungkin atau travel agent. Ketika kalian chat WhatsApp bisnisnya itu yang balas bot seperti itu. Mungkin itu di UMKM jangan dilakukan dulu ya, karena emang UMKM kalian harus lebih personal ke customer. Kalian harus reply benar-benar. Tapi ketika kalian mungkin udah company gede, kalian nggak apa-apa menggunakan bot ini, tapi tetap harus ada sentuhan live customer service-nya juga. Jadi jangan biarkan bot ini seperti itu. Itu mungkin salah satu tips-tipsnya, dan gambaran ke depannya ya, jangka panjangnya gimana sih kita bisa kembangkan customer service, branding Arbit ini seperti apa, dan marketingnya juga di sosial media kita harus ikutin terus perkembangan. Seperti sekarang TikTok lagi berkembang, kita join ke sana, kita mau pelajari TikTok seperti apa, seperti itu. Itu mungkin dari saya. Oke. Ini berarti yang bawah juga terjawab ya, Bad ya? Kekurangan SDM, bagaimana ya cara menjalankan customer service? Ya, ini sebenarnya menjadi masalah kita juga waktu itu. Karena ketika kita jalanin bisnis Arbit, itu saya dan Albert masih kerja kantoran, dan kita masih jalanin online-nya. Dan kita lah yang jadi customer service-nya dan segala macamnya. Itu seolah-olah kita mengalami yang namanya kekurangan SDM. Siapa nih yang harus handle dan segala macam? Tapi percayalah, itu adalah pertanda bagus. Untuk siapa nih? Oh, nggak ada namanya ya. Itu pertanda bagus untuk kalian. Berarti bisnis kalian jalan. Nah, sekarang adalah balik lagi. Apakah kalian berani ngambil step untuk kalian tinggalkan kerjaan kalian yang dulu untuk handle bisnis kalian yang baru ini gitu. Kalian harus ambil pilihan itu. Itu yang dilakukan sama Arbet dan saya waktu itu. Ketika SBM sudah mulai mepet, nah itu adalah pertanda bagus bisnis kalian growing. Jadi saya nggak tahu nih basic-nya bagaimana, tapi kalau SDM kamu sudah sampai ngerasa kurang, berarti bisnis kamu jalan. It's good choice. Ya, untuk kalian tinggalkan dan kalian fokus di bisnis ini. Oke, nah ini sekalian saya jawab yang bawah juga.
Halo Kak, terima kasih atas infonya, clear banget. Tapi masih bingung bagaimana cara untuk mengajarkan CS supaya memahami environment e-commerce, WA, dan IG. Misalnya, soalnya customer-nya pasti beda-beda. Kadang bingung dari segi bahasannya. Gimana ya cara sinkron CS-nya? Nah, pertama, yang nanya ini apakah kalian menjalankan CS-nya? Apakah kalian adalah seorang CS-nya? Kalau kalian adalah seorang CS-nya, kalian pasti menghandle semuanya. Makanya tadi saya bilang, UMKM itu kalian semua memulai dari awal. CS pun adalah kalian. Kalau kalian memahami yang namanya environment e-commerce, e-commerce itu kan yang tadi ya, ada Shopee lah, ada Tokopedia, ada Blibli, dan segala macam. Kalian yang handle semua, kalian akan tahu tuh bagaimana cara untuk masuk ke e-commerce masing-masing. Karena e-commerce masing-masing memang punya cara yang berbeda-beda ya, untuk soal customer service, handling komplain, dan segala macam. Kalian harus masuk ke sana. WA dan IG juga sama. Kalian harus masuk ke sana. Ketika kalian masuk ke sana, kalian tahu tuh seluk-beluknya seperti apa. Nah, itulah tugas kalian untuk ngajarkan ke CS. Itu benar-benar tugas kalian. Memang ini butuh waktu. Kalau CS-nya itu belum berpengalaman sama sekali soal e-commerce, ya kalian harus bersabar untuk ngajarin. Itu nggak ada cara lain sih. Memang harus seperti itu. Dan kalian harus pantau terus sampai orang ini jadi. Tapi percayalah, untuk handling customer service di e-commerce dan di IG dan di WA itu nggak sesulit itu kok. Yang sulit adalah pertanyaan-pertanyaan customer-nya yang kadang-kadang mengerikan. Nah, itu yang sulit dijawab. Tapi untuk handle-nya itu nggak sulit sebenarnya. Mungkin ini kalian menjawab pertanyaan dari Kak Rapanata Nael ya ini. Bagaimana mentransfer sense of ownership kepada CS atau admin kita yang mengambil ahli job desk CS kita yang dulunya ya. Saya sudah 1 tahun meng-hire admin dan mengajari, namun masih belum sebaik saya sendiri yang handle. Jadi mungkin beberapa tips pastinya terus ajarin dan kalau di kita adain meeting internal meeting ya. Jadi kita bisa internal meeting, kita review gimana dari kita owner juga melihat nih, oh kemarin kamu balasnya seperti ini. Nanti kedepannya bisa balasnya seperti ini ya jawabnya dan lain-lain. Jadi adakan review yang reguler dan rutin. Jadi terus ajarkan kepada tim kita, terutama CS atau admin, gimana sih caranya, dan kasih contoh gitu, seperti ini gitu. Kalau mungkin sudah setahun dan kalian udah melakukan itu dan orangnya memang susah untuk meniru, mungkin bisa change the admin atau CS. Mungkin dia nggak punya passionate yang sama gitu di branding atau di brand atau di company yang kita jalankan, seperti itu. Kita bisa melihat ya, jadi ada CS yang tertarik nih dengan apa yang dia kerjakan gitu, brand apa yang dia handle gitu, dan dia bisa mengerti nih, oh saya lagi jualin barang ini nih dan saya suka nih. Jadi ketika ada yang nanya, dia bisa membalas dengan senang gitu. Itu bisa kita rasakan. Ada CS yang ngelakuin kerjaannya ya gitu-gitu aja gitu, nggak ada sense of gue jualin barang ini nih gitu, gue mau mewakili company nih, seperti itu. Mungkin itu ya. Oke, Makin banyak nih. gua masuk ke yang SOP krisis ya. Kak, ada masukan nggak ya SOP krisis? Misalnya ada kesalahan, ini menarik soalnya pertanyaannya. Kiriman produk, terus tiba-tiba yang menerima itu adalah seorang influencer, di mana dia komplain di sosial media dia, terus nge-tag brandnya kita. Padahal kesalahan bukan dari sisi kami. Enaknya gimana ya, Kak? Kurang lebih waktu itu kita pernah ngalamin hal ini, tapi bukan soal pengiriman ya, tapi memang kesalahan itu terjadi dari rumahnya dia, di mana listriknya atau internetnya bermasalah, terus dia merasa terganggu atas itu, terus dia ngupload di media sosialnya dia. Padahal ya seharusnya itu nggak berpengaruh untuk kesalahannya kita gitu loh, bukan kesalahannya brand, tapi memang rumahnya mereka, listriknya bermasalah, internetnya bermasalah, terus produk kita tidak berjalan dengan baik. SOP-nya yang pertama begini,
kalian harus langsung, pertama ya, kalian benar-benar harus langsung minta maaf. Mau kalian tahu itu bukan kesalahan kalian, tapi kalau yang namanya mereka sudah tidak senang, mereka marah, mau itu kesalahan rumahnya sendiri, kayak mau kesalahan dia sendiri, kalian tetap harus pertama minta maaf dulu atas ketidaknyamanannya dia, dan minta penjelasan terjadinya itu kronologisnya seperti apa. Setelah kita tahu kronologisnya seperti apa, kita jelaskan, oh yang terjadi gini, 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 dan kalian kasih solusinya. Kalau yang di sini solusinya itu adalah kesalahan produk, kita langsung kirimkan yang baru. Itu langsung. Kita bilang, oh sorry ya, mungkin dari si cepatnya, misalnya si cepat atau JNE atau ya apalah, name it lah. Kalau untuk pengirimannya itu salah melakukan pengiriman atau produknya jelek dan segala macam, kita kirimkan yang baru. Kita kirimkan yang baru, kalau bisa kita kirimkan pakai instan atau same day untuk memastikan produknya bagus. Gitu. Nah, biasanya kalau kita sudah servis seperti itu, dan mereka tahu, oh kesalahan bukan terjadi dari kalian ternyata, tapi gue udah ngejelek-jelekin brand kalian, dia akan ngepost balik. Dia akan ngepost balik gitu loh. Dulu pernah ada cerita sih, tapi ini brand gede ya, gue nggak bisa sebut brandnya, dia itu sengaja melakukan kesalahan. Dia sengaja melakukan kesalahan ke customer, supaya dia mau nunjukin bagaimana bagusnya customer service-nya dia. Gitu. Jadi dia salah-salahin, terus dia langsung, oh sorry ya gini-gini, sebagai gantinya kita akan kasih ini yang jauh lebih oke. Dan itu malah membuat brand mereka menjadi lebih baik gitu loh. Karena orang akan lihat, oh ternyata mereka handling customer-nya, handling problemnya tuh bagus banget ya, gitu loh. Jadi ya ini pinter-pinter kita bagaimana cara untuk handling ya, handling masalah itu gitu. Oke, ada lagi? Mungkin Albert? Oke, mungkin aku balas yang ini satu pertanyaan lagi ya untuk dijawab ya. Oke, pilih Albert, Masih pilih banyak pertanyaan terakhir. Oke, saya mau jawab yang ini nih. Kak Albert dan Kak Ricci, auto reply message itu yang ada di Tokopedia atau Shopee works tidak untuk balesin chat pelanggan duluan gitu. Kan kita tahu ya, di Tokopedia atau Shopee ada fitur untuk auto reply chatting yang masuk gitu. Itu menurut saya works karena emang pengalaman kita itu kan dari Tokopedia dan Shopee ada rating juga ya. Dari toko itu berapa lama sih menjawab chattingan. Itu lumayan kebantu dengan adanya auto reply. Tapi tetap kita harus reply. Nah, kita yang harus kita lakukan di auto reply chatnya itu, kita harus susun sebaik mungkin kata-katanya. Halo, terima kasih. Mohon ditunggu sebentar lagi. Customer service atau admin akan reply. Begitu. Kita juga jelasin jam operasional hour-nya kita gitu. Apabila belum dibalas, akan dibalas sekitar jam segini. Nah, itu lumayan work sih, karena memberikan customer pengertian terlebih dahulu. Tapi tetap kita harus langsung, apabila kita standby dan bisa reply, harus langsung di-reply. Jangan mengandalkan botnya itu terus. Jangan, oh udah di-reply sama chatting otomatis nih, udah saya nggak usah reply lagi. Itu jangan, harus tetap di-reply. Dan tips juga nih untuk kalian, apabila ada customer yang nanya, halo, barang ini ready nggak? Itu kan paling sering ya. Nah, itu adalah sebenarnya pertanyaan yang paling penting dijawab. Mau jam berapapun, halo, ready nggak? Jawab aja ready, karena pertanyaan itu udah langsung mengarah, dia mau beli gitu loh. Barangnya ready nggak? Kalau ready, gue mau beli nih. Seperti itu. Itu pertanyaan yang penting ya, dan harus dibalas cepatnya, karena customer itu dalam berapa menit bisa pindah nih ke toko lain nih, kalau nggak dijawab nih, ready atau enggak. Toko lain jawab ready, dia beli di tempat yang bilang ready, seperti itu. Jadi itu main cepet-cepetan kalau itu. Mungkin dari saya itu. Oke, terima kasih Kak Albert, Kak Ricci sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, tapi berhubung waktunya sudah habis, sesi tanya jawabnya kami tutup aja sampai di sini, sekaligus juga menandai berakhirnya kelas hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam sesi kelas marketing virtual summit-nya Jadi Orang Kaya dengan topik pentingnya peran customer service untuk meningkatkan penjualan.
Nah, untuk sesi kali ini, buat teman-teman yang ingin menonton kembali, pengen menyaksikan kembali, pengen belajar lagi, itu bisa ditonton di YouTube-nya channel Kaya ID. Tapi mohon maaf banget untuk presentasinya kami belum bisa share ke teman-teman semuanya ya. Nah, terus juga kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan nih mengenai customer service, masih penasaran pengen belajar lagi, pengen tahu lebih lanjut lagi, teman-teman bisa mengirimkan email ke hello@kaya.id, hallo@kaya.id, atau bisa juga dengan cara mengirimkan DM ke Instagram kita di @kaya.id. Oke, sesi Jadi Orang Kaya Virtual Summit masih akan berlanjut besok, Jumat 20 Agustus 2001. Jangan sampai kelupaan untuk menyaksikan, untuk join juga. Di jam 16.30 itu akan ada tema strategi dan inovasi dalam bisnis. Sementara untuk di jam 19.30 nanti akan ada tema adaptasi dan inovasi bagi UMKM. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di sesi Jadi Orang Kaya Virtual Summit selanjutnya. Stay healthy ya teman-teman semuanya.